Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau melanjutkan tentang pembahasan aku mengenai penawaran agregat ya. Nah, ini udah yang part 3. Kemarin aku udah banyak membahas tentang penawaran agregat yang long run, terus yang short run ya. Nah, hari ini aku mau melanjutkan lagi untuk penawaran agregat yang short run. Nah, kemarin aku udah membahas alasan mengapa bentuk SRAS curve ya atau short run agregat supply itu berbentuk upward sloping ya. Upward sloping tuh artinya dia seperti tanjakan gitu ya. Seperti tanjakan seperti ini ya. Nah, bentuk SRAS itu kurvanya seperti ini, seperti tanjakan dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau untuk agregat demand itu bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah ya, atau downward sloping. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Nah, kemarin aku udah jelaskan bahwa alasan pertamanya itu karena mispersepsi ya. Mispersepsi. Nah, hari ini aku akan menjelaskan alasan kedua dan alasan ketiganya. Nah, alasan kedua adalah karena sticky wedge. Nah, lalu alasan ketiga adalah karena sticky price. Nah, hari ini aku akan menjelaskan apa itu sticky wedge dan apa itu sticky price dan kenapa dia bisa membuat SRAS-nya itu bentuknya tanjakan gini. Nah, bentuk tanjakan gini berarti bahwa ketika nah di sini jangan lupa ya, di sini adalah inflasi, tingkat inflasi, yang di sini adalah kuantitas. Nah, jadi kita melihat hubungannya jika dia berbentuk tanjakan seperti ini adalah ketika inflasinya bertambah ya. Ketika inflasinya bertambah, maka yang terjadi adalah quantity supply-nya bertambah gitu ya. Ya, dari sini misalkan jadi ke sini ya. Nah, ini aku udah jelaskan juga sih di part sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton ya part sebelumnya dulu. Oke, nah hari ini aku mau menjelaskan tentang sticky wedge dan sticky price ya. Kita mulai dari yang sticky wedge dulu deh ya, yang dua sticky wedge. Oke. Nah, kata sticky wedge ya, kalau aku bedah dulu katanya. Nah, wedge itu kan adalah upah ya. Wedge itu adalah ini upah. Nah, sticky ini artinya itu sebenarnya bahasa Indonesianya bisa jadi artinya itu lengket sih ya. Lengket atau alot gitu bisa juga ya. Alot atau tidak fleksibel ya. Tidak fleksibel atau tidak mudah berubah gitu. Atau tidak mudah berubah ya. Nah, itu adalah arti kata dari sticky. Nah, jadi upah itu adalah lengket. Nah, maksudnya apa? Upah itu tidak fleksibel atau tidak mudah berubah seiring berjalannya waktu. Jadi upah itu tingkat upah ya. Nah, jadi upah itu tidak mudah berubah atau berubah tidak aku tulis dulu ya, tidak mudah berubah atau berubah dengan sangat lambat. Berubah dengan sangat lambat seiring berjalannya waktu. Nah, inilah teori dari sticky wedge itu ya. Jadi upah itu sangat apa ya? Tidak mudah berubah dan berubah dengan sangat lambat seiring berjalannya waktu. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat ya. Ketika kalian menemukan kata sticky wedge, itu artinya adalah upah itu tidak mudah berubah atau berubah dengan sangat lambat seiring berjalannya waktu. Nah, upah nominal itu ditentukan dengan berdasarkan ekspektasi inflasi. Upah nominal ditentukan berdasarkan
ekspektasi. Nah, ekspektasi inflasi ini adalah ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi ini adalah inflasi yang diekspektasikan oleh orang ya. Jadi orang itu harapan orang atau perkiraan prediksi orang itu inflasi ke depan itu akan berapa. Nah, itu namanya ekspektasi inflasi. Nah, upah nominal, tingkat upah yang ada upah nominal ya, itu ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi. Nah, jadi contohnya itu adalah kontrak ya. Nah, jadi biasanya contohnya itu adalah kontrak 3 tahunan gitu. Misalkan orang dikontrak 3 tahun dalam pekerjaan. Nah, itu biasanya udah dikasih tahu upahnya berapa. Nah, upah nominalnya itu ditentukan berdasarkan ekspektasi dari inflasi yang ada, pengharapan orang akan inflasi yang ada gitu ya. Nah, upah itu biasanya mengambil proporsi yang besar dari biaya produksi perusahaan ya. Jadi upah itu mengambil salah satu biaya terbesar di dalam biaya produksi perusahaan ya. Nah, jika inflasi aktual ya, atau inflasi aktual atau inflasi sebenarnya lebih tinggi daripada ekspektasi inflasi. Nah, maka perusahaan akan senang. Kenapa senang? Karena harga barang itu naik. Nah, inflasi aktualnya itu lebih besar dari ekspektasi inflasi. Jadi maksudnya inflasi aslinya itu lebih besar daripada prediksi orang. Orang memprediksi 5% misalnya, tapi aslinya ternyata 7%. Nah, artinya harga-harga barang kan naik gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan itu perusahaan senang gitu. Perusahaan senang karena harga barang naik. Nah, kalau harga barang naik, mereka menaikkan harga barang mereka sehingga keuntungan mereka kan akan lebih banyak gitu ya. Nah, sementara mereka menaikkan harga barang mereka, upah nominal itu akan tetap sama. Nah, kenapa seperti ini? Aku tulis dulu ya. Upah nominal akan tetap sama karena upah nominal ini ditentukan dengan berdasarkan ekspektasi inflasi. Dan upah ini tidak gampang berubah ya. Tidak gampang berubah ketika inflasi itu naik gitu. Nah, jadi perusahaan itu akan senang harga barangnya naik tapi upah nominalnya akan tetap sama. Alhasil mereka itu akan mendapat keuntungan lebih banyak karena harga barangnya naik tapi upahnya tetap gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, perusahaan akan meningkatkan output ya. Output dari perusahaan atau produksi akan ditingkatkan oleh perusahaan karena harga barang naik, mereka ingin menjual barang lebih banyak. Nah, dan mereka juga akan meningkatkan jumlah pegawai untuk memproduksi barang lebih banyak gitu ya. Mereka akan meningkatkan jumlah pegawai untuk meningkatkan output gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya ya. Jadi yang terjadi adalah ketika inflasi aktualnya naik ya atau lebih tinggi dari ekspektasi inflasi. Jadi aku bilang aja ini ketika inflasi naik. Nah, apa yang terjadi? Mereka akan meningkatkan jumlah pegawai karena upah nominalnya tetap sama gitu ya, sementara harga barang mereka naik. Dan yang terjadi adalah ketika pegawainya mereka tambahkan, nah mereka akan menambah jumlah output juga. Atau mereka akan menambah jumlah quantity supply ya, atau quantity dari agregat supply-nya nanti akan meningkat juga gitu. Nah, jadi ketika inflasi bertambah, quantity supply akan bertambah juga ya, berarti seiring dengan teori ini. Nah, jadi itu kenapa ketika inflasi bertambah, quantity supply-nya juga bertambah karena sticky weights ini ya gitu.
Nah, itu adalah alasan yang kedua, sticky wage. Nah, sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga, yaitu sticky price ya. Nah, tadi sticky itu udah aku jelasin ya, artinya adalah alot atau tidak fleksibel ya, tidak gampang berubah. Nah, price itu harga. Nah, harga barang ditentukan di awal. Nah, harga barang itu juga ditentukan, harga barang dan jasa lah ya, itu juga ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi. Nah, jadi penjual itu menentukan harga barangnya berdasarkan ekspektasi inflasinya. Misalkan ekspektasi inflasinya naik atau enggak nih di tahun ini gitu ya. Nah, dia di awal akan menentukan harga barangnya berdasarkan ekspektasi inflasi. Nah, lagi-lagi jika inflasi sebenarnya ya atau inflasi aktualnya lebih besar daripada ekspektasi inflasi. Nah, jika inflasi aktual lebih besar dari inflasi ekspektasinya, maka harga barang itu akan terlihat underprice ya. Nah, yang terjadi adalah harga barang akan terlihat murah atau underprice. Karena harga barangnya kan belum berubah ya. Baru inflasinya aja yang naik, tapi harga barang dari perusahaan tersebut belum berubah. Jadi harga barang perusahaan tersebut akan terlihat underprice ya atau murah. Gitu. Nah, jadi ada dua pilihan yang bisa perusahaan tersebut lakukan. Yang pertama, perusahaan tersebut tidak merubah harga. Misalnya perusahaan tersebut merubah harga dulu ya. Perusahaan merubah harga. Nah, ketika perusahaan merubah harga, mereka akan menanggung biaya menu ya. Nah, ini kita kenalnya di ekonomi itu biaya menu ya. Nah, biaya menu itu adalah biaya yang mereka harus lakukan dalam perubahan harga. Contoh, kalau di restoran itu kan ada menu ya. Menu itu kan isinya nama barang yang mereka jual dengan harganya. Nah, kalau mereka merubah harga, istilahnya mereka harus merubah menunya lagi gitu kan. Mereka harus berubah catatan menunya lagi yang baru. Nah, itu kan mengeluarkan biaya juga. Nah, biaya menu itu adalah ibaratnya seperti itu, tapi biaya menu juga bisa diartikan biaya perubahan harga dari perusahaan gitu ya, untuk menginform lagi harganya berubah gitu. Nah, itu namanya biaya menu. Nah, misalkan perusahaan merubah harga karena inflasinya naik, inflasi aktualnya naik, mereka akan menanggung biaya menu. Nah, namun opsi kedua, ini opsi pertama ya. Opsi kedua, perusahaan tidak merubah harga. Nah, apa yang terjadi jika perusahaan tidak merubah harga? Nah, maka harga barang akan menarik. Karena murah ya. Karena underprice tadi, karena harga barangnya underprice dibandingkan dengan inflasinya, maka harga mereka akan menarik untuk customer-nya. Nah, sehingga akan mengakibatkan meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan. Nah, jika penjualan meningkat, maka mereka akan meningkatkan produksi ya. Lagi-lagi meningkatkan produksi atau output. Nah, ketika produksi atau output naik, ujung-ujungnya yang terjadi adalah peningkatan dalam quantity supply ya, atau kuantitas agregat supply-nya akan meningkat atau penawaran agregatnya akan meningkat gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi ketika inflasinya naik atau lebih besar dari ekspektasi inflasi, harga barang perusahaan akan terlihat rendah jika mereka tidak merubah harga barang mereka.
harga barang mereka akan menjadi menarik ya bagi customer-nya, itu akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan produksi atau output. Nah, jadi itulah yang menyebabkan ketika inflasi meningkat, kuantitas dari supply atau agregat supply itu akan meningkat ya. Nah, itu sih alasan yang kedua yaitu sticky wage dan sticky price yang aku mau jelaskan hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.